katakan ditulis oleh seorang rasul atau orang yang dekat dengan rasul. And the argument is this, Dan argumentasinya adalah ini. that one attaches the name of an apostle or someone close to an apostle to give authority to a document it doesn't already possess. Ya, jadi seseorang melekatkan nama rasul atau orang yang dekat dengan rasul kepada sebuah dokumen yang sebenarnya tidak ada nama itu. So the argument is, Jadi argumentasi adalah I have a document that I want to give authority to. di mana ada satu dokumen di depan saya dan saya mau memberikan otoritas kepada dokumen itu. It has come to me nameless and anonymous. Dan sedangkan dokumen itu datang kepada saya tanpa nama dan tanpa ada nama dan tanpa judul. So I'm going to reach out and give it a name that will give it instant authority. Jadi saya akan memberikan suatu nama yang akan langsung memberikan otoritas kepada So dokumen I'm ini. going to pick an apostle Jadi saya akan mengambil nama rasul or someone very close to an apostle. atau seorang yang dekat dengan rasul. And the argument of the model is this was done in the case of the Gospels. Dan dikatakan bahwa ini dilakukan di dalam kasus Injil. Part of the support for the argument is Bagian yang mendukung daripada argumentasi ini adalah this was done with other ancient documents. ini dilakukan kepada dokumen-dokumen kuno lainnya. And in fact, this claim is true. Dan memang apa yang diklaim itu betul. Earlier today, I spoke to you about the Gospel of Thomas. Karena tadi saya berbicara tentang Injil Thomas. But I noted to you that I didn't think Thomas actually was responsible for writing it, even though his name was associated with Dan it. saya mengatakan saya tidak berpikir bahwa Thomas yang menuliskannya walaupun dengan sengaja namanya yang dipakai. So I'm arguing that someone put Thomas's name in the document to give it authority. Jadi saya berargumentasi bahwa seseorang meletakkan nama Thomas kepada dokumen itu untuk memberikan otoritas. What is absolutely amazing about our Gospels, however, Tetapi sesuatu yang sangat luar biasa mengenai Injil kita adalah is that none of them do this. bahwa tidak ada yang melakukan demikian. I told you at the start that none of our Gospels names who the author is. Saya sudah mengatakan dari permulaan Injil-Injil kita tidak menamakan siapa penulisnya. But if we can create authorship as easily as the alternative model suggests, Tetapi kalau kita bisa sebenarnya menciptakan siapa penulisnya begitu mudah seperti yang dikatakan mereka yang menentang, then why didn't our gospel writers do this? jadi kenapa penulis-penulis Injil kita tidak melakukannya? But there's more. Tetapi lebih lagi, Let me give you two illustrations, saya akan memberikan dua ilustrasi and I'm going to use the two gospels that are not connected to an apostle. dan saya akan memakai dua Injil yang tidak ada hubungannya dengan para rasul. Let's start with Mark. Mari kita mulai dengan Markus. This is really an interesting one. Ini sungguh menarik. In the early church tradition, Di dalam tradisi gereja awal, Mark is consistently connected with Peter. Markus itu secara konsisten dihubungkan dengan Petrus. And yet, Tetapi Peter is never called the author of this gospel. An interesting one. ini sungguh menarik. In the early church tradition, Di dalam tradisi gereja awal, Mark is consistently connected with Peter. Markus itu secara konsisten dihubungkan dengan Petrus. And yet, Tetapi Peter is never called the author of this gospel. Petrus tidak pernah dinyatakan sebagai penulis dari Injil ini. If it was so easy to attribute authorship and get authority, Jika begitu mudahnya sebenarnya menyatakan siapa penulisnya dan mendapatkan otoritas, then why wasn't this gospel ever called the Gospel of Peter? kenapa Injil ini tidak pernah dikatakan sebagai Injil Petrus? A circumstantial case could have been made. Karena sebenarnya kasus situasi bisa dibuat. After all, the tradition says that Mark got his material in part from Peter. Bukankah tradisi mengatakan bahwa Markus mendapatkan apa yang dituliskan dalam Injil itu sebagian itu dari Petrus? So why not go for the whole enchilada Ya, jadi kenapa tidak seluruhnya diakreditkan kepada Petrus? and say that Peter is the one who wrote this? Ya, mengatakan bahwa Petrus yang menuliskan seluruhnya. It's even more interesting. Ini jadi lebih menarik. Let's look at Mark's resume to be the authority put in the X of who's the author. Dan coba kita melihat bahwa resume Markus untuk dinyatakan sebagai penulisnya. Here are the three things about the career of Mark that might be put on the table. Dan ini tiga hal mengenai karier Mark yang bisa kita temukan. There's a tradition, I don't know if it's accurate, in fact it probably isn't, Ini ada tradisi, saya tidak tahu ketepatannya, mungkin bahkan tidak tepat. that
the figure who flees nude when Jesus is arrested might be Mark. Yaitu bahwa orang yang lari telanjang ketika Tuhan Yesus ditangkap itu mungkin adalah Markus. So the first qualification for Mark, the authoritative gospel writer, is Jadi satu kualifikasi pertama sebagai Markus sebagai penulis Injil yang berotoritas, fled unclothed when Jesus was arrested. melarikan diri telanjang ketika Yesus ditahan. The second qualification for Mark Kualifikasi yang kedua untuk Markus is that he went home to mother after in the midst of the first missionary journey of Paul. bahwa setelah perjalanan misinya yang pertama dia mau pulang. This is what Acts tells us. Dan itu yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul. Not exactly a stellar recommendation. Dan bukan suatu orang yang bisa kita rekomendasikan. He quit the journey. Karena dia berhenti di perjalanan. The third qualification that Mark brings, Dan kualifikasi ketiga and dari I hope Markus, you're impressed with what Mark is bringing to the table, dan saya harap Bapak Ibu terkesan dengan apa yang Markus berikan, is that he caused the split between Paul and Barnabas bahwa dia meletakkan hubungan antara Paulus dan Barnabas in the book of Acts. di dalam Kisah Rasul. So the question becomes, Jadi pertanyaannya adalah, how did someone with such an outstanding set of credentials bagaimana seorang dengan kualifikasi yang begitu luar biasa slide into the authoritative spot of authorship of the second gospel menjadi orang yang diletakkan sebagai orang yang mempunyai otoritas atas Injil yang kedua, in order to give it inherent credibility supaya bisa memberikan kredibilitas yang luar biasa kepada Injil as a recognized authority in the early church, sebagai figur yang dikenal berotoritas di dalam gereja awal, bringing the qualifications of having been nude, memberikan kualifikasi run home to mama, ya, pulang rumah ke mama, and cause a split between leaders. dan menyebabkan retaknya antara para pemimpin. Something is wrong with the counterclaim here. Sehingga kita melihat ada sesuatu yang salah bagi mereka yang menentang hal What it sounds like we've got going apa yang kedengarannya, apa yang terjadi, is that Mark is stubbornly in the tradition. bahwa Markus itu memang secara Mark was stubbornly in the tradition. karena memang Markus secara keras kepala ya, secara nyata ada di dalam tradisi itu. And even though one could very easily have made a move to Peter, Dan walaupun sebenarnya seorang begitu mudahnya bisa menyatakan bahwa Petrus at least on the testimony of what the church is telling us, setidak-tidaknya di dalam saksi apa yang gereja berikan kepada kita, that was never done. itu tidak pernah dilakukan. Which shows you the care that the church took about identifying authorship of the gospel. Menunjukkan betapa pentingnya, betapa berhati-hatinya gereja ketika menyatakan siapa yang menuliskan Injil. I was going to use a second illustration. I don't have it on the slide. Let me do Luke. Ya, saya akan memberikan ilustrasi yang kedua, tidak ada di slide-nya. Saya akan berbicara tentang Lukas. And with regard to Luke, Dengan mengenai Lukas, let's ask the question this way. mari kita menanyakan pertanyaan seperti, If you're going to put someone in the X slot in the gospel that represents association with Paul, jika kita mau meletakkan seseorang di dalam tempat yang berasosiasi dengan Paulus dalam Injil, would you pick Luke? apakah kita akan memilih Lukas? Or are there other better candidates? Atau sebenarnya ada calon lain yang lebih baik? Think about how long this list is. Coba kita pikirkan betapa panjangnya daftar itu. Timothy, Timotius, Titus, Titus, Barnabas, Barnabas, Silas, Silas, Priscilla, Priscilla, Aquila. Aquila. The list is a long one. Luke Panjang. only somewhat associated with Paul in the traditions that we have. Lukas itu hanya lumayan berasosiasi dengan Paulus dalam tradisi yang kita miliki. So if you're going to pick someone to go into the slot, Jadi kalau kita mau memilih seseorang untuk dicantumkan di sana, and you have the choice of an array of possibilities, dan kalau kita mempunyai pilihan beraneka ragam kemungkinan, several of them would be much more qualified than Luke is to go into the X slot. dan beberapa dari calon-calon itu jauh lebih berkualifikasi daripada Lukas untuk mendapatkan tempat itu. And yet, Tapi stubbornly ya, dengan tetap giat and consistently, dan konsisten it's Luke who goes into that slot. adalah Lukas yang dinyatakan di tempat itu. Something must
going on with the tradition there. Pasti ada sesuatu yang terjadi di dalam tradisi itu. The only other option Satu-satunya pilihan lain is to suggest that one person of very high status in the 2nd or 3rd century adalah mengatakan bahwa seseorang dengan status yang sangat tinggi baik di abad kedua maupun ketiga made these identifications, yang kemudian membuat identifikasi ini supplied the X's, dan kemudian memberikan dokumen-dokumen itu and the church simply accepted it. dan gereja menerimanya. But that seems very, very unlikely. Tetapi kelihatannya ini sangat kecil kemungkinannya. Given the kinds of things that are debated in the tradition. Kalau kita melihat hal-hal yang didebatkan di dalam tradisi. So my point here is Jadi poin saya adalah that at the point of the two Gospels that are the most distantly connected to the apostles, bahwa ketika kita melihat dua Injil yang paling jauh berrelasi dengan para rasul, the only inherent logic that connects the names we have jadi satu-satunya logika yang menghubungkan nama tersebut dengan Injil tersebut is the stubbornness of their being there. adalah kekeras-kepalaan dari mereka yang ada di sana. Because they wouldn't be the choices you'd make if you could pick anybody. Karena kalau kita bisa memilih, itu bukanlah nama-nama yang akan kita pilih. Now, I will say that there are interesting things in this early testimony about the Gospels. Dan saya akan mengatakan ada hal-hal yang menarik mengenai kesaksian tentang Injil-Injil ini. Papias speaks about Matthew being written in the Hebrew dialect. Papias mengatakan bahwa Matius dituliskan di dalam dialek Ibrani. But of course, the Gospel that we have is written in Greek. Tetapi tentu saja Injil kita dituliskan di dalam bahasa Yunani. It's an interesting question. Itu adalah pertanyaan yang menarik. What is going on? Apa yang terjadi? Only God knows. Hanya Tuhan yang tahu. Or another one. Atau yang lain, Who is the beloved disciple? siapa yang dimaksudkan dengan murid yang dikasihi? The Apostle John or another John in the circle? Apakah Rasul Yohanes atau Yohanes yang lain di dalam lingkaran itu? The argument we make for the Apostle of John is a circumstantial one. Argumentasi kita yang mengatakan itu adalah Rasul Yohanes merupakan argumentasi situasi. Dr. Witherton, who was here last year, sees someone other than John the Apostle being writer of the Gospel of John. Ya, Dr. Ben Witherton melihat bukan Rasul Yohanes yang menulisnya. It's possible. Mungkin saja. Remember, none of these Gospels names who the author is. Karena ingat bahwa tidak ada satu Injil pun yang menamakan siapa penulisnya. There's debate over whether Mark could be the author of the kind of Gospel that we have. Ya, ada debat apakah Markus sebenarnya dapat menjadi penulis dari Injil yang kita miliki. On this one, I'm not as uncertain as I am on the first two. Ini saya tidak yakin mengenai yang pertama dan kedua. I think the tradition here is too strong and too stubborn to ignore. Dan saya rasa dalam hal ini tradisi itu terlalu kuat untuk kita abaikan. What I am saying is this, Jadi apa yang saya katakan adalah ini, that in the first century, bahwa pada abad yang pertama, in a context of orality, di dalam konteks penerusan secara oral, the apostolic circle exercised oversight over the oral tradition. maka lingkaran para rasul kemudian mengontrol atau mengawasi apa yang terjadi. People got where they knew the story. Mereka sampai kepada tahap di mana mereka tahu kisah tersebut, And although they would tolerate minor variations in the story, dan walaupun mereka dapat mentoleransi variasi minor di dalam kisah-kisah tersebut, to look at it from different angles, di mana boleh mungkin dilihat dari sudut yang lain. after all, we do have 4 Gospels, not just one. Tidak kita tahu begitu, apalagi memang kita tahu kita memiliki 4 Injil dan bukan 1. Nonetheless, Tetapi the gist of the tradition was solid, inti daripada tradisi itu sangat kuat and its roots went back to the apostolic circle. dan akarnya itu kembali sampai kepada lingkaran para rasul. What this means for the oral tradition that fed written Gospels Dan ini arti ini bagi tradisi orang yang memberikan kita Injil, is that the stories that we are told about Jesus itu bahwa kisah-kisah yang diberitakan kepada kita mengenai Yesus come from people who walk and talk with him. adalah datang dari orang-orang yang berbicara dan hidup bersama-sama Yesus. What better way to get an insight on character? Apakah ada cara yang lebih baik untuk bisa mengenal karakter seseorang? You know, sometimes people complain, well, Jesus didn't write anything about himself, so we really don't know what he thought. Kadang-kadang ada orang mengeluh
20, Yesus sendiri tidak menuliskan apa-apa, jadi kita sungguh-sungguh bisa tahu. I close with one more professorial story. Ya, saya akan menutupkan dengan satu kisah yang lain. Just about a year ago, I was at the University of Michigan, Kira-kira 1 tahun yang lalu saya ada di University of Michigan, where I was hosted at a party di mana saya memberikan suatu pesta to discuss the historical Jesus. untuk berbicara tentang Yesus sejarah. I was the token conservative. Dan saya satu-satunya yang saya dikenal sebagai orang yang konservatif. My full name is Daryl Token Conservative Buck. Jadi nama saya itu adalah Daryl sebagai lambang dari orang konservatif. And so at this party, there were 2 professors from the University of Michigan in the Religious Studies Department. Ya, jadi pada pesta itu ada 2 profesor dari University of Michigan. One is a friend that I've worked with on Second Temple Jewish issues for years. Dan yang satu adalah teman di mana kami bersama-sama bekerja mengenai Yudaisme di Baitul yang kedua. And the other was a medieval Jewish scholar who I had just met. Dan yang satu lagi adalah scholar Yahudi yang atau belajar tentang abad pertengahan yang baru saja saya temui. I was asked by the person who knew me to talk about what I was working on. Dan saya ditanya oleh seseorang mengenal saya, bertanya tentang apa yang sedang saya kerjakan. And when I answered the question, I said, well, I'm working on a book on the historical Jesus that actually is a group project. Dan saya berkatakan saya sedang mengerjakan mengenai Yesus sejarah, dan ini sebenarnya adalah proyek grup. The book that I'm talking about is going to be about an 800-page technical book that will be out this next November. Dan buku yang akan kita kerjakan itu adalah buku yang kira-kira di 800 halaman yang nanti akan muncul. Ya. I have a few things to say about the historical Jesus. Jadi saya ada beberapa hal yang bisa saya katakan mengenai historical Jesus. And I told them that the gist of this book is to show that Jesus was the Messiah. Dan saya mengatakan bahwa inti dari buku ini adalah untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Not just a prophet or a great teacher. Bukan saja seorang nabi atau hanya seorang guru yang besar. That I thought the understanding of Jesus rotated around this category. Dan saya rasa bahwa pengertian mengenai Yesus berotasi dalam kategori ini. It's actually something I'm going to try to show you starting with the next lecture. Dan itu sebenarnya akan saya katakan kepada saudara mulai dari nanti sesi berikutnya. The medieval Jewish scholar Dan ahli mengenai abad pertengahan orang Yahudi joined the conversation by saying this. masuk dalam pembicaraan dengan berkata, We don't have anything that Jesus wrote, kita tidak memiliki apa yang Yesus tulis, so we don't know what he thought about himself. jadi kita tidak tahu apa yang dia pikirkan tentang dirinya We sendiri. really don't have good access to his teaching. Jadi kita sebenarnya tidak mempunyai akses yang baik kepada apa yang dia ajarkan. It just so happened there were about 12 of his students at this dinner. Dan kebetulan sekali ada 12 dari muridnya itu ada di sana. I responded to him by saying, Jadi saya berespon pada dia dengan berkata, let's assume tragically that you died and left no writings. dan asumsikan saja engkau meninggal secara tragis dan tidak meninggalkan tulisan. Do you think I could ask your students what you taught and what you believed, and that I could get a portrait of what you were about from them? Apakah saudara tidak memikirkan bahwa saya bisa menanyakan kepada murid-muridmu apa yang kau ajarkan, apa yang kau percayakan, sehingga saya bisa mendapatkan suatu gambaran yang cukup mengenai engkau? And in fact, Dan sesungguhnya, might I actually get a better portrait by asking them and getting the variety of opinion than I would by simply asking you? bukankah mungkin saya malahan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap karena saya bertanya kepada beberapa dari mereka, dan saya hanya bertanya pada kamu? Because not only would I get what you think, Karena bukan saja saya akan mendapatkan apa yang kamu pikirkan, but I would get a sense of the impact and communication skill you have. tetapi saya juga kemudian bisa melihat hasil dari kemampuan kamu berkomunikasi. That, ladies and gentlemen, is what the Gospels give us through their orality. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian apa yang Injil berikan melalui penerusan oral ini. And with that, I'm done, Ya, dengan itu saya selesai. and it's time for me to sit down and have another cup. Jadi sekarang kita boleh duduk dan ada kuku yang lain. Kali ini dari floor kali ya pertanyaannya ya. Time for questions. Sekali ini kita akan ada pertanyaan melalui tulisan dan juga dari floor. We would have some question from the floor also. Okay. This is the first one. You already got one already, huh? Yeah, someone gave me. Oh, wow. Talking about the historical Jesus, do you think Jesus taught his disciples to eat pork and shrimp as believed by 21st century Christians? Apakah Yesus mengajarkan para muridnya
hanya boleh makan babi dan makan udang seperti yang dipercayakan. I'm not quite sure why someone's so interested in Jesus' diet. Saya tidak tahu kenapa seseorang begitu tertarik kepada makanan Yesus. I want to answer, I wish they had McDonald's in the first century. It would make this easy. Saya harap sebenarnya kalau saja mereka ada McDonald maka akan membuat ini jawaban lebih mudah. There is a discussion in historical Jesus studies Ada suatu diskusi mengenai studi Yesus sejarah, as to how closely Jesus kept the law himself yaitu betapa ketatnya Yesus memelihara hukum itu sendiri and anticipated his disciples doing so. dan mengantisipasi bahwa murid-muridnya juga melakukannya. And we have two sets of realities that we have to deal with. Dan kita memiliki dua set realita yang harus kita hadapi. On one hand, we have teachings from Jesus that show that he was not as scrupulous about Jewish practices as the traditions around him were. Yang pertama kita melihat bahwa Yesus tidak seketat seperti tradisi yang ada di sekitarnya di dalam menjalankan hukum. And yet we have some of his disciples who give evidence of being pretty careful about what they ate. Tetapi kita juga melihat bahwa ada apa yang terjadi dalam muridnya, mereka itu cukup ketat dengan apa yang mereka makan. Remember the scene in Acts 10 and Acts 11? Kita ingat skenario apa yang dikisahkan di dalam kisah 10 dan 11, Where the vision drops down out of the sky to Peter. di mana Petrus mendapat penglihatan And Peter is told to eat food that was unclean from a Jewish point of view. dan Petrus disuruh memakan makanan yang haram dari pandangan Yahudi. And what did Peter say? Dan apa yang Petrus katakan? That nothing unclean had ever touched his lips. Bahwa tidak ada benda yang haram yang pernah menyentuh mulutnya. So it seems that there was nothing about what Jesus taught during the time when the disciples were walking with him. Jadi sepertinya tidak ada apa yang diajarkan Tuhan Yesus ketika para murid-murid bersama-sama dengan dia Now watch how I'm going to say this. That forced them to change their diet. yang memaksa mereka untuk mengganti makanan mereka. There are things that Jesus said Ada hal-hal yang Yesus katakan that upon reflection, yang kalau kita pikirkan, the church realized Jesus taught more openness with regard to these things than they had thought initially. ya bahwa Tuhan Yesus kemudian mengajarkan sesuatu yang lebih luas daripada yang mereka pikirkan sebelumnya. I have in mind the passage in Mark 7, Misalnya seperti apa yang dicantumkan di dalam Markus 7. where Jesus says it isn't what goes into the body that defiles, it's what comes out of the body that defiles. Mark 7:15. Markus 7 ayat 15 di mana Yesus mengatakan bukan apa yang masuk yang kemudian menajiskan tetapi apa yang keluar dari dalam kita. And then 4 verses later, Dan 4 ayat kemudian the evangelist Mark, Markus sang penginjil in a parenthetical remark, menjelaskan mengenai itu, says, by this Jesus declared all foods clean. dengan ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa semua makanan itu tahir. But Peter's struggle in Acts Tetapi Petrus masih bergumul di dalam kisah para rasul, shows that they didn't get this immediately. menunjukkan bahwa mereka tidak langsung mengerti apa yang Yesus katakan. It was only after thinking about it later and after some time. Yaitu mereka baru mengerti setelah sebenarnya merefleksikan dan menggumulkannya. So I guess what I can say is, Jadi apa yang saya bisa katakan adalah when you go to McDonald's, ketika saudara pergi ke McDonald, if you want sweet and sour pork, jika saudara mau memesan babi asam manis, remember God says all things are good. ingat bahwa Allah berkata semua itu baik. Saudara-saudara boleh langsung menanyakan dari floor untuk sesi ini, dan di setiap lorong ini ada mic di mana saudara boleh langsung berdiri di sana dan menanyakan. We do receive answer a question from the floor in this session. Oh, okay. Okay. Hi. He said that Jesus Jesus' resurrection is a very tremendous event, but why the sources that tell about this is only from the early church? And how does historical Jesus answer this? I'm going to talk about that tomorrow afternoon.
Ya, besok One of the akan events we're going to look at is the resurrection. ya kita akan membicarakan besok sore. In Philippians 2:7 there is a word kenosis which describe about Jesus emptied himself. To which of the personality of Jesus this kenosis word refer to? Refer to the historical Jesus or Jesus the Christ? What is your point of view on this? The historical Jesus and the historical Christ in these passages are exactly the same person. Ya, jadi Okay? But let me say this about the kenosis because the kenosis is misunderstood. Jadi historical Jesus dan Yesus Sang Kristus adalah orang yang sama, kita tidak membedakan. Mengenai kenosis akan saya jabarkan. The emptying that Jesus does in this passage is the taking on of humanity and the humility of humanity. Pengosongan yang dikatakan Yesus lakukan adalah mengambil ya wujud sebagai seorang manusia dan di dalam kerendahannya. Some people have the impression he left his divinity behind and just took on humanity or something like that. That is not what the passage means. Ada orang berpikir dia mengosongkan diri berarti dia mengosongkan diri dari keilahiannya, tapi ini bukan apa yang dikatakan di dalam Filipi. The emptying is the how I say this? The choice to take on the limitations of humanity. Jadi pengosongannya sebenarnya adalah suatu pilihan bagi dia untuk mengambil keterbatasan dalam wujud manusia. To hunger, to tire, to thirst, to die. Untuk kemudian bisa merasa lapar, merasa capek, haus, dan bahkan mati. There is a question? Okay. Talk about. Yes. Can I know your view on Mark 16 controversy? You mean the length of the ending? Yeah, I tend to favor the shorter ending. Jadi mengenai kontroversial di dalam Markus 16, mana ada versi yang lebih panjang dan lebih pendek, saya lebih suka yang versi yang pendek. And the terrible thing to tell you is that I've written about it. Dan yang mungkin hal yang mengerikan yang saya katakan, saya telah menulis tentang itu. 2 years ago, there was a seminar held at Southeastern Baptist Seminary. Di dalam 2 tahun yang lalu ada seminar di dalam Southeastern Baptist Seminary On the ending of Mark's Gospel, mengenai akhir daripada Injil Markus. whether it ends at verse 8 or verse 20. Apakah berakhir pada ayat 8 atau 20? And there were 4 of us who were asked to speak. Dan ada 4 dari kami yang disuruh berbicara. Dan Wallace and I and J.K. Elliott all take the short version. Dan Wallace, saya dan juga yang lain mengambil versi yang lebih pendek. And then 2 writers from the seminary there in Southeastern argued for the longer ending. Sedangkan 2 penulis dari seminari itu kemudian mengambil posisi lebih setuju dengan yang versi yang All the panjang. essays from that seminar are in a book. Jadi semua esai dari seminar itu ada dalam buku. And I had the distinct advantage of being able to write the final summary essay summarizing what everybody else did. Dan kemudian saya mempunyai keuntungan boleh menyimpulkan dari apa yang sudah dibicarakan oleh setiap orang. Which means I sort of got the last word. Atau dalam arti lain, saya boleh memberikan perkataan yang terakhir. I think it's an open-ended ending Dan saya rasa itu adalah akhir yang sebenarnya bisa yang mana saja. in which the women see the empty tomb Di mana para perempuan melihat ada kubur kosong. and then they have to do what my wife often tells me. Mereka kemudian melakukan sesuatu yang istri saya sering katakan kepada saya. Deal with it. Ya, kita harus bisa menerimanya.